kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu materi ini. Oke, bagaimana? Sudah siapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting? Oke, kalau sudah siap, mari kita simak video penjelasannya. Kita masih membahas mengenai materi kelompok sosial. Kali ini kita akan membahas bagian materi dengan judul Pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasti terdapat banyak kelompok sosial yang saling berhubungan. Kita sudah membahas hal ini di materi-materi sebelumnya. Nah, saat anggota kelompok sosial saling berhubungan, ada pola-pola tertentu yang khas yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial tersebut. Di antaranya kita mengenal istilah akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Nah, bagaimana kelompok sosial itu saling berhubungan? Kita akan belajar satu persatu pola-pola tersebut. Pertama adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses interaksi dalam masyarakat di mana ada dua budaya yang berbeda, kemudian berbaur dan menjadi satu sehingga muncul menjadi budaya baru. Dan yang perlu diingat dari akulturasi, unsur serta sifat budaya yang aslinya masih tetap ada dalam budaya baru tersebut. Nah, proses akulturasi biasanya terjadi terhadap kelompok minoritas maupun imigran yang jika dilihat dari budaya ataupun etnis itu berbeda dengan masyarakat mayoritas dari tempat mereka berimigrasi. Nah, proses akulturasi ini bisa ada karena budaya masyarakat mayoritas yang mengambil unsur budaya masyarakat minoritas, disebabkan karena dalam keseharian mereka berinteraksi sosial, baik itu individu maupun kelompok dengan kelompok secara langsung ataupun bisa melewat media, seni maupun sastra. Akulturasi di seni bangunan misalnya contohnya adalah akulturasi yang muncul di bangunan Masjid Menara Kudus yaitu di Masjid Al-Aqsa di Jawa Tengah, di mana bangunannya adalah perpaduan budaya Jawa, Hindu dengan Islam. Atau mungkin di bukti akulturasi di seni rupa misalnya adalah patung Buddha di Candi Borobudur. Itu ada relief-relief yang dilukis di rumah panggung atau perahu bercadik dan hiasan merpati. Itu adalah semua seni asli Indonesia. Kemudian misalnya di sastra, adanya penyebaran agama Islam di Indonesia adalah salah satu contoh akulturasi di mana tulisan Arab berkembang menjadi tulisan Arab Melayu, seperti itu. Yang kedua adalah dominasi. Apa itu dominasi? Dominasi itu terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok yang lainnya. Contohnya kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika dan Asia untuk memperoleh sumber daya alam yang kemudian dilanjutkan dengan mendominasi penduduk setempat. Berkaitan dengan dominasi, Kornblum menyatakan ada beberapa kemungkinan proses-proses yang dapat terjadi dalam satu hubungan antar kelompok, yaitu genosida, pengusiran, perbudakan, segregasi, dan asimilasi. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu genosida? Genosida adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya pembunuhan orang Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman. Kemudian kalau pengusiran itu contohnya ada suatu waktu kejadian pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Jordan. Kemudian kalau perbudakan itu misalnya sistem kerja rodi yang pernah dilakukan pada penjajahan Jepang di Indonesia, itu perbudakan ya yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian yang keempat segregasi, yaitu pemisahan antara warga kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan, yaitu pada saat diberlakukannya politik apartheid. Dan asimilasi itu adalah interaksi antara dua kelompok yang berbeda kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan campuran. Nah, beda antara akulturasi dan asimilasi, kalau akulturasi perpaduan dua budayanya masih terlihat unsur masing-masing yang bergabung, sementara kalau asimilasi itu unsur budaya yang bergabung sudah bercampur sampai tidak bisa dibedakan unsur-unsurnya. Jadi memang benar-benar menjadi kebudayaan baru. Berikutnya paternalisme.
Nah, paternalisme itu apa ya? Nah, paternalisme itu adalah satu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Nah, pola ini muncul apabila kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan. Nah, dalam pola hubungan ini, Benton membedakan 3 macam masyarakat, yaitu ada masyarakat metropolitan di daerah asal pendatang gitu ya. Kemudian ada masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Kemudian ada masyarakat pribumi yang dijajah. Begitu. Berikutnya adalah pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme adalah satu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Akan tetapi, pola hubungan ini lebih terfokus pada kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasinya. Nah, kalau tadi ada kata tentang apa itu kemajemukan ya. Jadi kelompok majemuk itu atau masyarakat majemuk adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok berbeda. Nah, tiap kelompok tersebut tercampur tapi tidak membaur. Ini pendapat dari Furnifel. Contohnya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang terdiri atas 3 kelompok ras yang hidup berdampingan tetapi terpisah. Maksudnya berdampingan tetapi mereka memiliki bawaan budaya yang berbeda. Ya, ketiga kelompok ras itu adalah kelompok Eropa, kelompok Timur Asing, dan kelompok pribumi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan-perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang itu hanya terbatas pada bidang tertentu dan tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha. Liberson berpendapat bahwa suatu pola memiliki kecenderungan untuk lebih berkembang ke suatu arah tertentu. Nah, untuk pola dominasi yang dijelaskan tadi, menurutnya adalah cenderung mengarah pada pola pluralisme. Sedangkan pola akulturasi dan paternalisme itu menurut dia adalah cenderung mengarah pada pola integrasi. Mengapa demikian? Kita akan diskusikan di dalam kelas. Nah, bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai dinamika kelompok sosial. Nah, dinamika kelompok sosial ini merupakan salah satu bahasan yang penting dalam ilmu sosiologi, teman-teman. Nah, bahasan mengenai dinamika kelompok itu dilakukan karena kehidupan manusia itu selalu berjalan dengan dinamis. Sehingga proses kehidupan yang dijalankan itu terkadang tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Ada saja permasalahan sosial yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita dianggap perlu untuk membahas bagaimana dinamika kelompok sosial. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita akan diingatkan dulu dengan pengertian dari dinamika kelompok. Jadi menurut Floyd D., dinamika kelompok itu merupakan analisis hubungan kelompok-kelompok sosial di mana tingkah laku dalam kelompok adalah hasil interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi sosial tertentu. Nah, kalau misalnya kita pecah ya dari kata dinamika dan kelompok, kalau dinamika itu artinya interaksi atau hubungan antar kelompok satu dengan yang lain, sementara kalau kelompok itu adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Jadi bisa dikatakan dinamika kelompok itu adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan di dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dinamika kelompok memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu dengan yang lain. Hal ini ingat, kalau kalian ingat penjelasan yang dulu bahwa ketika kita melakukan kerjasama sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Jadi masing-masing individu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu dia harus bekerja sama dengan orang lain. Kemudian fungsi yang kedua adalah memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Ya jelas, pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam kelompok akan jauh lebih mudah mungkin dikerjakan secara bersama-sama dibanding dengan individu sendiri. Kemudian yang fungsi berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan.
Nah, dalam perkembangannya ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dinamika kelompok. Ini bagus ya anak-anak ya. Jadi untuk mengukur di sini dipakai adalah ukuran adaptasi kelompok dan ukuran pencapaian tujuan kelompok. Adaptasi kelompok, nah proses apa itu adaptasi kelompok? Proses adaptasi suatu kelompok akan berjalan dengan baik jika setiap individu atau kelompok memiliki keterbukaan dalam menerima informasi baru. Selain itu, tiap anggota kelompok dapat menerima berbagai gagasan dari anggota lain tanpa saling terganggu satu dengan yang lain. Jadi, cara mengukur dinamikanya adalah adaptasi kelompok. Adaptasi dari masing-masing individu untuk menyelaraskan tujuannya dengan tujuan kelompoknya. Kemudian, ada cara mengukur yang kedua yaitu dengan pencapaian tujuan kelompok. Dalam mencapai tujuan kelompok, diharapkan tiap anggota kelompok mampu menunjukkan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota kelompok. Selain itu, tiap anggota kelompok mampu menjalin relasi dengan berbagai pihak serta menunda egonya demi terciptanya tujuan bersama. Selain memiliki berbagai indikator sebagai tolak ukur dinamika kelompok, dalam proses perkembangan satu kelompok itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Kita akan bahas pertama adalah faktor internalnya dulu. Nah, faktor dalam internal itu yang terjadi misalnya adanya konflik antar individu atau juga sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, faktor internalnya adanya perbedaan kepentingan sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok. Dan faktor internal lainnya bisa jadi adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. Nah, ketiga faktor internal ini akan mempengaruhi bagaimana dinamika kelompok sosial yang terjadi di dalamnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika kelompok bisa saja adalah beberapa hal seperti ini, yaitu pertama, misalnya perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Situasi ini dapat berupa ancaman yang datang dari luar sehingga bisa menimbulkan sebuah perubahan. Perubahan ini dapat berupa rasa persatuan dalam diri anggota kelompok itu sendiri. Kemudian, kedua adalah pergantian anggota kelompok. Kita tahu bahwa anggota kelompok bisa saja berganti dalam sebuah kelompok sosial. Nah, ini akan mempengaruhi perubahan kelompoknya. Karena dalam hal ini beberapa anggota akan mengalami shock atau keguncangan ketika ditinggal oleh salah satu anggota kelompok. Kemudian yang ketiga adalah perubahan situasi sosial ekonomi kelompok. Kondisi kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kondisi emosional yang berbeda itu akan tetap bersatu dalam menghadapi berbagai masalah-masalah yang ada. Jadi itu kira-kira yang merupakan faktor eksternal yang menyebabkan dinamika di dalam sebuah kelompok. Nah, kalau kita simak dari tadi yang dijelaskan, pada umumnya kelompok sosial tidak pernah berjalan di tempat atau stabil di suatu posisi tertentu. Dan itu artinya bahwa kelompok sosial itu bukan kelompok yang statis. Ya. Karena kelompok sosial itu pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Hanya saja kecepatan dari masing-masing kelompok dengan kelompok yang lain itu berbeda. Kecepatan dalam mengalami perkembangan dan perubahannya. Nah, menurut Slamet Santosa, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain. Antara anggota kelompok memiliki hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau kita membahas mengenai dinamika kelompok itu juga menyangkut gerak dan perilaku kolektif. Dalam hal ini gerak sebagai bentuk dan aksi kolektifah, jadi aksi bersama. Nah, penyebab dari kolektifah menjadi agresif itu bisa saja misalnya dalam jangka waktu yang lama mengalami frustasi, mungkin ada ketersinggungan, merasa dirugikan, muncul ancaman yang berasal dari luar, adanya perlakuan yang gak adil, atau bidang-bidang yang bersifat sensitif terkena imbasnya. Jadi hal-hal tadi yang disebutkan di atas bisa menjadi pemicu timbulnya suatu konflik atau masalah di masyarakat atau dapat terjadi di dalam kelompok, mungkin juga di kelompok kita sendiri.
Ya, saya rasa itu saja penjelasan pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kita akan ketemu di kelas untuk mengisi beberapa pertanyaan. Saran saya saat kalian mau mengulang video ini, kalian boleh membuka halaman 19 sampai halaman 23 buku paket. Karena dengan mendengarkan penjelasan sambil membaca buku paket, saya rasa akan jauh lebih maksimal. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.